Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirin at-tayyibin ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, jamaah pengajian Masjid insyaallah Al-Fat yang semoga selalu dirahmati, dibelas kasihani, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat rezeki, baik rezeki dalam bentuk harta ataupun rezeki dalam bentuk kebahagiaan. Kebahagiaan ketika bertemu, berkumpul dengan saudara-saudara semuslim, berkumpul dengan keluarga, bertatap muka dengan anak istri. Sungguh itu nikmat yang sangat luar biasa. Dan biasanya orang akan mengetahui betapa mahalnya harga sebuah nikmat ketika satu persatu itu dicabut oleh Allah. Maka jangan sampai kita menghargai yang namanya nikmat itu setelah dicabut semuanya oleh Allah. Hari ini yang kita terima dari Allah, hendaknya kita syukuri, kita uri-uri, nek bahasa Jawa nipun nggih, dirawat dengan sebaik mungkin, kemudian semuanya digunakan untuk fasilitas menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, berikut umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini mencari yang namanya kebahagiaan, mencari yang namanya ketentraman hidup. Ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, setiap dari kita mempunyai versi yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap bahwa yang namanya kebahagiaan hidup, ketentraman hidup, kesuksesan hidup itu akan didapatkan ketika mempunyai harta yang melimpah ruah. Ada juga yang mempunyai versi kebahagiaan dan ketentraman, kesuksesan hidup itu dimiliki ketika memiliki bisnis yang banyak, satu persatu berhasil menghasilkan harta, menghasilkan kekayaan. Ada yang mempunyai versi kebahagiaan, ketentraman, kesuksesan hidup itu akan didapatkan ketika mempunyai popularitas, dikenal oleh orang banyak, kemudian ketika bertemu dengan siapapun dicium tangannya, membungkukkan badannya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Ada juga yang mempunyai versi kebahagiaan dan ketentraman hidup itu ketika memiliki anak-anak yang banyak, memiliki pendamping-pendamping hidup yang banyak. Setiap orang punya versi dan setiap orang mempunyai hak untuk menentukannya. Tapi di dalam Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan
standar kebahagiaan kepada kita selaku umatnya. Jadi menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan dan ketentraman hidup itu akan kita dapatkan ya dari 4 perkara, dari 4 hal. Kapan seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup? Lah, beliau punya versi sendiri dan tentunya kita sebagai umatnya mengikutinya sebagai bentuk bukti keimanan kita kepada Allah. Nah, kalau kita ini mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, namun di satu sisi mohon maaf ya, kita punya cara pandang hidup yang berseberangan dengan Nabi, maka tentunya pengakuan iman kita itu sangat-sangat diragukan. Kalau kita punya versi sendiri, punya gaya hidup, punya cara hidup yang berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, Nabi kita yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah kelak, maka tentunya keimanan kita, pengakuan iman kita itu diragukan. Apalagi kalau seseorang itu wal'iyadu billah ya, menyerupai orang-orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi gaya hidupnya, pola pikirnya, tutur katanya. Salah satu bukti iman kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah mengikuti syariatnya, mengikuti syariat Nabi, punya pola pikir yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hal ini juga berlaku ketika kita ya mempunyai atau memilih standar kebahagiaan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tentunya kita pun harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti keserasian iman kita dan amal kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, wonten salah setunggalipun hadis ibu-ibu, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Kapan seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman? Maka 4 perkara ini harus dimiliki oleh setiap kita sebagai seorang muslim. 4 hal tersebut apa? Yaitu yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Antakuna zaujatuhu sholihatan. Hendaknya istrinya itu menjadi istri yang sholihah, Pak. Tetesipun nek panjenengan sami pengen gadah katentreman, gadah kebahagiaan hidup, maka satu, yang pertama adalah milikilah istri yang sholihah. Dados ibu-ibu panjenengan nek sholihah niku dados sumber katentremanipun garwa, masyaallah. Nggih. Sebuah negara ini akan menjadi baik diawali dari masyarakatnya yang baik. Nggih napa nggih? Masyarakat itu akan menjadi baik diawali dari yang namanya keluarga yang baik, rumah tangga yang baik. Sebuah rumah tangga itu akan menjadi baik itu diawali dari yang namanya suami yang baik. Suami yang baik itu bisa menjadi baik disebabkan karena di sampingnya ada wanita yang baik. Wanita yang baik itu adalah wanita sholihah, al-mar'ah as-sholihah.
Wanita solehah ini Masya Allah sumber kebahagiaan bagi seseorang, sumber ketentraman bagi seseorang, sumber kebahagiaan bagi seorang suami. Nanti insya Allah kalau dalam sebuah rumah tangga itu baik, maka insya Allah akan mempengaruhi masyarakatnya menjadi baik insya Allah. Apalagi kalau sebuah komunitas itu Masya Allah rumah tangganya baik-baik semuanya. Hari ini Masya Allah kita temukan berapa banyak kasus-kasus hancurnya sebuah rumah tangga, baik di arus bawah ataupun di kalangan artis. Di media sosial kita temukan banyak berita-berita yang mengabarkan kepada kita tentang retaknya sebuah rumah tangga. Ada sebuah rumah tangga yang dahulunya awalnya baik, pada akhirnya hancur berantakan disebabkan mohon maaf, sang perempuan atau wanitanya itu melakukan hal-hal yang tidak baik, nyun mangapunten melakukan perselingkuhan. Ada yang mohon maaf rumah tangga baik akhirnya hancur disebabkan wanitanya nyun ngapunten kepencut kalih jokonen, kalih dudo, kalih garwane tiang. Ada juga rumah tangga yang awalnya baik itu pada akhirnya hancur berantakan disebabkan karena laki-lakinya juga kepencut kalih piantun putri sanes. Sing tesih prawan enten kepencut kalih tiang putri ingkang nyun ngapunten rondo. Enten ingkang kepencut kalih napa? Garwane tiang tesih dados garwane tiang niku dipun remeni. Padahal nek ten Islam kan enten aturanipun. Mula nek ten Islam niku Pak enten napa niku jenenge enten syariatipun. Nggih. Nek panjenengan mertamu niku nggih enten adab-adabipun. Misalipun panjenengan mertamu ten griyane rencang, nggih, niku panjenengan pilih wekdal-wekdal ingkang angsal mertamu, nggih. Nalika panjenengan mertamu niku nyun pangapunten ampun ngantos, nggih, niku napa jenengipun? Inguk-inguk. Nggih, wong genah lawange ditutup kok cek nginguk ning jendela. Nah, ngoten niku mboten sesuai adab. Kan kita mboten ngertos napa ingkang nembe dipun lampahi ten dalem, ten jero niku nembe napa, nembe salin, nembe napa ngoten niku. Masyaallah. Ngoten mawon enten adabe, Pak Bu. Bedhek-bedheke njaga utuhipun rumah tangga. Bedhek-bedhekipun utuh njagi utuhipun nggih pasederekan, paseduluran. Ada yang Masya Allah malah yang terakhir ini kita dengar kabar ada sebuah rumah tangga ini di kalangan nyun pangapunten di kalangan selebgram. Kita tidak sebutkan namanya, tapi yang jelas peristiwa itu jadi contoh kasus yang mana dari itu kita bisa mengambil pelajaran. Rumah tangga berjalan 1 tahun, berjalan dengan baik, akhiripun ingkang putri niku nggugat cerai gara-gara napa? Ingkang kakung niku dipun konangi nggih, chat mesra kalih tiyang. Diketahui selingkuh, ngertos saking pundi? Saking chatting HP nipun. Ingkang langkung mrihatinken malih, ingkang langkung nyun pangapunten nggilani malih niku nyun napa? Piantun kakung niku chatting mesra kalih piantun kakung. Nah, bakno penyuka sesama jenis. Nggih, penyuka sesama jenis niku napa? Nek bahasa kerene sakniki niku napa, Pak? Nggih. Bahasa kerene sakniki niku intinipun gay. Nggih. Homoseksual. Nggih. Saat ini kan banyak itu, Masya Allah, bahkan itu ada yang mengusung paham-paham seperti itu. Ada istilah yang namanya LGBTQ, L lesbian, G gay, maksudnya pun homoseksual, lajeng B niku nyuwun ngapunten bisex. Bisex niku kalih piantun kakung oke, kalih piantun putri nggih oke.
Nek T niku transgender, nggih. Kemudian yang terakhir niku kiur. Kiur niku napa? Kalih lanangan nggih oke, wedokan nggih oke, kewan nggih oke. Wah, niki sing paling bahayani malih. Padahal semuanya itu ketika dilarang, Allah Subhanahu wa taala ketika melarang sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melarang yang namanya free sex. Melarang yang namanya seks bebas. Oke. Itu dibalik itu pasti ada madorotnya. Oke. Ketika Allah taala melarang yang namanya hubungan seksual tanpa ada hukum syar'i, okay, maka pasti dibaliknya itu ada sesuatu yang madorot buat kita, madorot buat keluarga, madorot buat kita pribadi, madorot buat masyarakat, okay, madorot untuk kesehatan. Dan ternyata kita temukan Pak, Masya Allah, okay, orang yang awalnya sehat itu pada akhirnya diketahui sakit. Dan sakitnya itu ketika dicek oleh dokter ahli ternyata terinfeksi virus HIV, waliyadzubillah, virus AIDS HIV yang sampai detik ini belum bisa ditemukan obatnya, masih dirahasiakan oleh Allah. Oke. Maka Masya Allah, ini tentunya harusnya menjadi peringatan buat kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya free sex, hubungan seks bebas, okay, antar lawan jenis dilarang kalau tidak ada hubungan ikatan pernikahan yang jelas, yang halal. Terus kemudian apa yang namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya hubungan sesama jenis, okay, itu pasti juga ada madorotnya. Okay. Penyakit kelamin hari ini banyak ditemukan oleh para pakar kesehatan. Masya Allah. Dan ini jangan sampai Pak, waliyadzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan perkara-perkara buruk tersebut tidak sampai ada di rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga anak turun kita dari perkara-perkara buruk seperti ini Pak. Insya Allah. Ini Pak, Masya Allah. Lah, ini hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Kita butuh benteng di dalam setiap rumah kita. Nah, salah satu benteng yang menjaga rumah kita, anak-anak kita, dari perkara-perkara buruk tersebut, itu salah satunya adalah adanya wanita solihah, Pak. Wanita solihah. Kalau pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dadataha a'dadata sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah pertama kali untuk anak-anaknya. Sebelum anak-anak kita mengenal ilmu-ilmu di luar sana, sebelum anak kita mengenal karakter, sikap, cara bersikap, cara bersifat di luar sana, sebelum kenal yang namanya pelajaran-pelajaran di luar sana, anak-anak itu hendaknya tahu segalanya, berawal dari ibunya terlebih dahulu. Idza a'dadataha, apabila engkau ini mempersiapkan ini para wanita-wanita yang menjadi pembimbing umat ini, maka pada hakikatnya a'dadata sya'ban thayyibal a'raqi, maka pada hakikatnya engkau ini tengah mempersiapkan bibit-bibit generasi yang unggul untuk masa datang. Maka Masya Allah Pak Bu, kalau hari ini kita perhatikan pendidikan anak-anak kita jaga betul, kita siapkan para calon-calon ibu kita hari ini, dikenalkan kepada mereka ilmu parenting keluarga, ilmu parenting berumah tangga. Jadi sebelum kenal yang namanya pernikahan itu dikenalkan yang namanya ilmu, karena memang yang namanya pernikahan itu ternyata harus ada ilmunya Pak. Saya ngobrol dengan salah seorang pengacara, beliau, saya tanya tentang kasus perceraian di Jawa Tengah ini banyak atau tidak. Beliau katakan banyak. Kalau di sekitar Karesidenan Surakarta ini yang paling banyak di mana Pak? Di Sragen, Masya Allah. Ada yang nikah dini namun tidak ada ilmu, pada akhirnya juga berakhir dengan cerai dan sebagainya.
Ada yang mohon maaf nggih, kadang dewasa itu tidak ditentukan dari yang namanya umur. Ada yang orang nikah itu umurnya sudah 40 tahun tapi ternyata pola pikirnya masih kekanak-kanakan. Sing lanang niku kadang boten gelem ngalah kalih garwanipun. Nggih. Jadi kadang lebih mendahulukan yang namanya emosi, lebih mendahulukan yang namanya ego. Lah kalau rumah tangga seperti itu, yang diunggul-unggulkan adalah egoismenya, nggih. Gengsinya, sifat kekanak-kanakannya, tidak dewasa dalam bersikap dan bersifat ataupun bertutur kata, maka yang namanya rumah tangga itu seringnya akan bubar gitu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi sekali lagi bahwa salah satu penyebab, salah satu faktor, salah satu indikator seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup adalah adanya wanita solihah. Wanita solihah itu yang seperti apa? Idza nadzarta ilaiha sarratka, apabila engkau ini melihatnya, maksudnya melihat istrinya sendiri, Pak. Mungkin itu salah artike, mungkin nyawang wong itu sing solehah sing disawang bojone tanggane. Nggih. Idza nadzarta ilaiha, apabila engkau ini melihatnya, sarratka, menjadikan kamu senang. Nggih. Kula nek piyanten putri, nggih, niku kedah dipun upayaaken pripun supados ngremenaken napa nalika dipun tingali garwanipun. Ampun ngantos kakungipun niku yen pangapunten gara-gara ten griya niku mboten dicepaki sing sae-sae, akhirnya malah kakungipun pados ingkang mboten sae ten Jawi mriku. Lah usaha panjenengan tinggi jagi perkawis niki, insyaallah niku dipun hitung ganjaran kali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan ngendika, masyaallah, taatipun panjenengan dumateng garwa, dumateng kakung niki dados napa Pak Bu? Tiket panjenengan mlebet swarga kados hadis ingkang dalem rumiyin aturaken. Idza sholatil mar'atu khamsaha, nggih, wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha, apabila seorang wanita itu menunaikan sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, baik ketika ditinggal suami, nggih, bekerja ataupun kemanapun, seorang wanita menjaga kehormatannya, jangan sampai dijajakan dengan murahnya, dipun tawa-tawa nih kanthi murahipun, nggih, masya Allah. Dijaga betul ini kehormatan untuk suaminya, nggih. Masya Allah, maka kelak akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian sukai. Niki hadis ngendikanipun Kanjeng Nabi, nggih. Lalu apakah wanita sholihah itu berdiri sendiri? Mboten Pak Bu, nggih. Wanita itu bisa solehah itu salah satunya dengan adanya didikan dari suaminya. Nggih mbok menawi enten panjenengan nemai tiyang ingkang nyen pangapunten ingkang piantun putri nika solehah, nggih, masya Allah, jagi aurat ning sing kakung biasa-biasa kemawon. Mbok menawi nggih ngoten enten, nggih. Artinya apa? Wanitanya solehah tapi ternyata yang laki-lakinya belum kenal hidayah juga bisa ada. Tapi pada umumnya kewajiban mendidik wanita istri agar menjadi wanita atau istri yang solehah itu kewajibannya itu terletak pada pundak suami. Nggih. Dados nek panjenengan para bapak, para kakung pengen garwa panjenengan dados solehah niku nggih kedah panjenengan arahaken, kedah panjenengan didik. Bila ten Quran kan enten ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Para ulama niku ngendikaken ingkang dipun maksudaken ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, itu maksudnya adalah adibuhum wa alimuhum. Maksudnya pun didiklah mereka dan ajarkanlah kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan. Okay. Dikenalkan tentang masjid, dikenalkan tentang kecintaan kepada Quran, dikenalkan kepada nabinya, okay. Dikenalkan dengan pentingnya menjaga aurat, dikenalkan tentang pentingnya mempelajari ilmu fikih ibadah. Lah nek piantun kakung mboten nate ngaji, lah terus mungkin didik piantun putri niku ngangge napa?
Nggih. Napa malih masyaallah tanggung jawabipun piyantun kakung niku besar. Mula nek gandeng gedene tanggung jawab ingkang wonten kakung niku ampun ngantos ibu-ibu niku ngremehaken tugas ingkang namanipun tugas-tugas para kakung. Nggih. Panjenengan benjang niku Pak, Bu, ibu-ibu niku nek benjang niku ngadhep wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun tangleti pertama kali niku nggih para kakung panjenengan rumiyin ngoten niku. Para kakung, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya. Sudah kamu arahkan belum dalam kebaikan? Sudah kamu ingatkan belum tentang sholatnya? Sudah kamu ingatkan belum tentang kewajiban-kewajibannya? Para suami, para bapak, sudah kamu ingatkan belum anak-anak kalian untuk menjaga aurat? Sudah kalian kenalkan belum tentang kewajiban mereka? Karena kita Pak Ibu-ibu sebagai kepala keluarga dibantu oleh piyantun putri itu juga harus mengetahui kapan anak-anak kita itu harus melaksanakan kewajibannya Pak. Nek piyantun putri anak wedok niku kan tondo balikipun apa Pak Bu? Nek sampun napa? Sampun haid. Nggih ta? Piyantun putri niku tondo balikipun niku nek piyantun putri nika sampun nemahi ingkang naminipun haid. Nek umuran piyantun putri haid niku pinten Pak Bu? Benten-benten nggih. Nek riyen kalih sakniki kan benten nggih. Ibu. Tesih kemutan mboten. Jadi kalau seorang anak perempuan kalau dia sudah haid maka dia sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban syar'inya. Nek sampun haid berarti nek siam iku pun boten siam bedog. Kalau sudah haid wanita maka dia sudah harus menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Ingatkan juga tentang perkara sholatnya. Benten nalika saderengipun haid. Saderengipun haid niku nek sholat kok menawi napa niku jenenge tesih godang, kadang sholat, kadang boten. Nek dereng haid boten napa-napa. Tapi tetap harus diingatkan. Nek ten Islam kan dipun ingatkan tentang perkara sholat itu, khususnya anak laki-laki. Ketika 7 tahun itu diingatkan tentang sholat. Dipun emotaken. Nek kira-kira subuhan niku gugane angel, nggih pripun diusahake supados napa? Saged tangi nderek sholaten masjid. Dipun raupi wajahipun ngangge toya sekedhik kemawon. Napa mulih masyaallah saya melihat salah satu saudara kita masyaallah usahanya untuk ngajak anak ke masjid subuhan itu sampai digendong Pak. Jadi masih posisi anak itu ngantuk niku digendong. Terus kemudian sesampainya di masjid niku dijak wudu bareng. Sampai seperti itu usahanya. Karena memang kewajiban kita mengingatkan. Lah nanti kalau umur 10 tahun itu kok masalah sholat masih diremehkan, masih sering dilupakan, tesih asring dipun lirwaaken, maka kalau kata Nabi, pukullah dia. Tapi pukulnya ini dalam rangka untuk mendidik Pak. Ampun ngantos dipukul sak kemenge, ampun ngantos dipentung sak kencenge, mboten. Memukul itu dalam rangka untuk mendidik. Tentunya kalau dalam rangka untuk mendidik itu ya memukulnya nggih sewajarnya saja. Ampun ngantos mengulaken dikane ustaz nika nek mboten salat umur 10 tahun kan mentungi kan gebuki, mboten ngonten ampun salah paham. Jadi memukulnya itu dalam rangka untuk mendidik. Artinya jangan sampai memukul itu sampai membekas misalkan. Cukup untuk mengingatkan dia saja. Lah nek mengke umur 12 tahun tesih melupakan kewajibannya terus tetap dipun gretai. Masalah hidayah nanti yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, kita usaha dan berdoa. Jadi wanita itu menjadi solehah itu disebabkan karena ada upaya dari suaminya. Dipun didik, dipun narahaken. Lah nek misalipun kula mboten saged didik pripun, mboten saged ngarahaken pripun, wong kula nggih tasih dereng paham agama Islam,
dereng paham banget babakan ilmu agami, nggih. Maka kalau seperti itu keadaannya, panjenengan minimal niku ngijinaken garwa-garwa panjenengan supados rawuh wonten pengaosan-pengaosan. Didik mboten nate bareng mangkat pengajian ora diolehke. Ya niki dados masalah. Padahal pengajian-pengajian seperti ini adalah momen untuk menambahkan ilmu dan ketakwaan. Okay. Dan tentunya pengajian-pengajian seperti ini pada hakikatnya Pak Bu, sebenarnya juga dalam rangka untuk membantu pemerintah. Karena kalau jiwa spiritualisme itu baik, maka insya Allah nanti akan berefek kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu baik, akhlaknya baik, Masya Allah, okay, ngertos kewajiban dan haknya, maka insya Allah akan menjadi baik semuanya. Diawali dari yang namanya majelis-majelis taklim seperti ini. Nah, ini majelis taklim. Terus napa niku jenenge dipun tinggalaken, malah kadang enten sing dibubarke. Naudzubillah min syarri dzalik, wong pengajian kok dibubarne. Padahal pengajian-pengajian seperti ini adalah salah satu upaya kita untuk memahamkan masyarakat kepada kebaikan. Maka saya ulangi sekali lagi, adanya wanita solihah itu diawali dari yang namanya usaha suami. Suami harus mendidik dan mengarahkan. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ayyakuna auladuhu abraron. Sumber kebahagiaan dan ketentraman hati bagi seseorang itu adalah adanya anak-anak yang soleh dan solehah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, anak bisa menjadi soleh, solehah, mereka berbakti kepada kedua orang tuanya itu juga tidak lepas dari didikan kedua orang tuanya, Pak. Kapan kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak soleh dan solehah? Saking kapan, Pak? Saking pundi? Dan piantun kangkung niki khususipun panjenengan didik anak panjenengan supados dados anak ingkang soleh lan solehah niku saking pundi? Sejak kapan? Sejak lahir? Sejak berada di dalam kandungan? Nggih. Enten ingkang langkung awal melih Bu. Napa? Sejak seorang laki-laki memilih pasangan hidup. Wah niki. Nggih. Maka di dalam Islam kita diperintahkan, Masya Allah, tunkahul mar'atu lil arba. Nggih. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Nggih. Yang pertama dari segi napanipun? Hartanipun. Kecantikan fisik, nggih. Lajeng napa meneh? Keturunan, nasab, gitu, keturunan. Benten to misalipun napa niki piyanten putri niki saking keturunan ingkang biasa, kalih ingkang sepindah keturunan putrinipun misalipun putrinipun presiden misalipun nggih. Niku kan nggih tetep benten to. Lah wanita itu dinikahi karena 4 hal, hartanya, kecantikannya dan keturunannya, dan yang terakhir yang keempat itu adalah akhlaknya, agamanya. Okay. Kalau seseorang di dalam memilih pasangan, okay, yang dipilih itu awal kali faktor utamanya adalah akhlaknya, maka insya Allah dia akan beruntung. Nanti insya Allah dia akan dapatkan yang namanya okay, harta dengan keberkahan sebuah pernikahan. Berapa banyak kita temukan orang yang dulunya itu saderengipun nikah niku melarat turuni gruning masjid paribasan mangan jaluk-jaluk, begitu nikah dengan wanita yang solehah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepadanya. Rumah tangganya diberkahi, dulunya miskin sekarang jadi kaya. Malah banyak yang pada akhirnya menjadi usahawan, menjadi orang yang hartawan dan sebagainya karena keberkahan nikah. Okay. Apalagi kalau nikah itu diniati dalam rangka untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Ini kalau saya hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, kalau saya tidak nikah itu nanti menyebabkan saya maksiat kepada Allah. Putuskan nikah, bismillah karena Allah. Laning dereng duwe napa-napa niku, sing penting nanti niati dulu, kemudian nanti diusahakan doa dan usaha kerja saeneke nanti Allah berikan kekayaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan. Lah, memilih wanita yang solehah ini adalah upaya kita
menyiapkan generasi-generasi yang baik di masa datang. Yang ngapunten kalau kita napa melenek sampun paham, nikah itu hanya diniati karena ingin mendapatkan cantiknya seorang wanita, wong wedok sing ayu sayu-ayune napa niku tetep bakal sepuh, bakal dados mboten ayu, utawi tesih misalipun tesih ayu niku nggih bakal luntur, panjenengan kang rumiyin ganteng niku nggih tetep bakal dadi mboten ganteng, pun geser ngoten nggih. Artinya itu bukan yang abadi. Bondo nggih ngoten, hari ini ada orang yang kaya belum tentu besok masih kaya. Dunia itu kan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau dunia yang diawali, dunia itu menjadi motivasi, maka nanti ya, masya Allah, kita khawatirkan keberkahan hidup itu akan hilang. Terus kemudian, yang namanya keturunan, apalah arti sebuah keturunan nasab kalau tidak ada ketakwaan di dalam hatinya? Apa arti sebuah keturunan? Turunanipun tiang saya misalnya pun, tapi kalau tidak ada di dalam hatinya ketakwaan dan keimanan kepada Allah, maka tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah di hari di mana pada saat itu tidak ada manfaatnya malun, harta, wala banun, dan keturunan. Anak-anak maksudnya pun, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas tentang qalbun salim, hati yang selamat itu seperti apa. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, awal kita menyiapkan generasi yang baik, anak-anak yang soleh yang kedepannya diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada kita selaku orang tuanya, itu diawali dari yang namanya memilih pasangan. Piantun putri nggih ngoten, Kemudian setelahnya, masya Allah, ketika misalkan sudah bahkan sejak di dalam kandungan itu, misalipun sampun nikah, lajeng ngandet, maka ketika dalam posisi mengandung itu pun kita para wanita-wanita muslimah itu disarankan untuk banyak memperdengarkan Quran di sampingnya, baik bisa dengan kaset ataupun dengan bacaan bapakipun. Dan bapaknya mau se Quran terus gradul pripun? Nggih disetelke Quran mawon, sakniki murotal kathah ten kaset, ten HP. Timbangi kaset niku isine napa? HP niku isine perkawis-perkawis ingkang boten sae, mending diseni napa? Rekaman-rekaman Quran, diwaosaken surat Al-Baqarah, masyaallah. Lajeng misalipun mungkin sampun lahir niku asring Pak Bu, putra-putra niku lari-lari niku dipun rungokaken Al-Qur'an. La taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sepi dedet. Mboten nate dingge waosan Quran, mboten nate dingge salat sunah, mboten nate dingge zikir. Niku kalau kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rumah yang seperti itu tidak ubahnya seperti sebuah kuburan. Kuburan itu sepi nyenyet, intine nggon-nggon bangsa demit-demit. Lah kalau rumah kita seperti itu tidak pernah digunakan untuk baca Quran, tidak pernah digunakan untuk sholat sunnah, tidak digunakan untuk taklim rumah, bar maghrib niku nek saged dipun entenaken raketang seminggu sepindah niku Pak, niku dipun klumpukaken, kemudian diberikan acara program misalipun baca Quran keliling, ini ibunya, bapaknya dulu, kemudian ibunya, kemudian setelah itu anak-anaknya. Nek dereng saged iki Quran nggih Iqra, terus kemudian nanti setelah itu ada momen untuk memberikan nasihat. Bapakipun kultum raketang kuliah 70 menit misalnya pun nggih. 7 menit rasane sumpek nungokne nampol nek 70 menit. Nggih bapake paring nasihat. Nah, nggih nek dadi wong sing nek iso dadi wong sing bermanfaat, jaga adab, nggih. Jaga sikap, niku termasuk nasihat. Lah kalau kita tidak pernah taklim rumah seperti itu meskipun seminggu sekali, lah terus napa Pak? Benjing nek mlebet surga niku pripun? Bisa-bisa nanti kita berbeda visi dan misi di dalam rumah tangga. Nggih, sing kakung visinya ke sini, misinya ke sini, yang putri seperti itu berbeda lagi. Anak-anak juga berbeda lagi.
Jarene pengen mlebet surga bareng-bareng. Kinten-kinten pengen mboten Pak Bu? Saged ngumpul ten donya tapi nggih saged ngumpul ten akhirat benjang ten surganipun Allah. Kan pengen. Perkara yang paling menyedihkan buat kita itu adalah ketika kita hari ini berkumpul dengan anak istri kita, namun ketika kita di akhirat itu kita berpisah di sana, Pak. Masya Allah niku sedih ra karuan. Nek jenengan dereng saged ngraosaken gambaraken sedih perpisahan pada saat itu, minimal panjenengan gambaraken bayangaken nggih perpisahan di dunia ini. Wong biasanipun enten acara perpisahan sekolah niku nggih, biasane kumpul 3 tahun, 6 tahun nek SD, 3 tahun yang SMP dan SMA. Niku nek wayah perpisahan niku nggih, kathah sing dong guguk nangis ra karuan. Padahal sesuk ketemu neh gitu. Napa mleh enten misalipun nggih, enten anak anakipun niku masyaallah bedina diopeni, didusi, didulang nek maam. Begitu napa masyaallah nggih, naudzubillah min syarri dzalik, di luar sana ada penculikan anak. Ada salah satu anak yang diculik, terus kemudian sampai bertahun-tahun ndak ketemu. Niku men rasane ra karuan nggih. Mboten sangoten, misalipun panjenengan nganti anak panjenengan pas blonjo ten misalipun ten luwes misalipun nggih, ten mall. Pas ten niku jenengan napa niku nganti anak, kok tiba-tiba anak itu terlepas dari genggaman tangan panjenengan, ucul terus bar niku jenengan goleki jememet mboten ketemu-ketemu, kinten ngantos sak jam niku goleki anak jenengan sing ucul niku mboten ketemu niku kira-kira rasane ati pripun? Susahe mboten karuan. Padahal bar niku mbok menawi diumumke kalih napa barangkali napa niku jenenge bagian informasi kan ini ada anak yang namanya ini tolong diambil di ruang ini. Bisa jadi seperti itu. Ngoten men sedih mboten karuan. Napa mele nek jengban niku nggih pisah ten mriku, panjenengan ten surga, anak jenengan ten neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Ndah susahe, ndah sedih. Napa nek kosok walungsulipun anak panjenengan ten surga, lah ibuipun, bapakipun ten neraka, masyaallah. Ndah susahe mboten karuan. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upayakan kita agar anak-anak kita itu menjadi anak yang berbakti, soleh dan soleha. Dari sekarang dikenalkan tentang pendidikan agama yang baik, kenalkan akidah yang baik, tanamkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanamkan kecintaan kepada Quran, tanamkan kecintaan kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipun didik, dipun usahakan. Nek kira-kira ngandani dereng sakit, gitu minimal niku dipun izinaken tumut TPA, dipun izinaken tumut apa pengaosan. Kemudian selalu diberikan keteladanan yang baik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber kebahagiaan itu adalah wa ayyakuna aulatuhu khulatauhu sholihin, yaitu memiliki kawan-kawan, sahabat-sahabat, rencang-rencang ingkang soleh. Masya Allah. Mila nek Masya Allah niki saged makempalan wonten jamaah pengaosan nggih, niku termasuk nggih kumpul kalih rencang-rencang ingkang soleh. Nek nalika panjenengan salah enten ingkang ngemutaken nggih, utawi misalipun enten rencang panjenengan ingkang salah, panjenengan ingkang ngemutaken. Fa idzas tansohaka fansoh, apabila datang kepadamu saudaramu dalam rangka untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Kumpul dengan jamaah ini Pak Bu, itu insya Allah menjaga kita dari keburukan. Milane enten jamaah niku minimal napa niku jenenge mengontrol diri kita. Panjenengan ajeng tumindak Allah, kayak jamaahku ngerti. Akhirnya pun dadi dipun urungaken ngoten nggih. Nggih. Pentingnya jamaah kaum muslimin, pentingnya kita itu berkawan dengan orang-orang yang baik dan soleha, soleh dan soleha ngoten nggih. Kalau tidak ada kawan yang mengingatkan kita selalu dalam kebaikan, maka insya Allah bisa jadi orang itu berpotensi besar untuk melakukan keburukan. Maka ada sebuah ungkapan, ujian yang sebenarnya bagi seorang mukmin itu adalah ketika dia berada di tengah-tengah kesendirian. Ini biasanya pun tengah-tengah orang banyak, bisa jadi dia terlihat soleh dan soleh baik. Tapi belum tentu ketika seseorang itu berada di tengah-tengah kesendiriannya, dia berada di dalam
istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian terbesar, ujian yang benar, yang sebenar-benarnya itu adalah ketika seseorang berada di tengah-tengah kesendiriannya. Ketika dia sendiri, istiqomah enggak dia. Ketika dia masih dalam keadaan sendiri, tidak banyak orang yang melihat, masih lurus enggak iman dia. Kalau di tengah-tengah keramaian terlihat bagus, soleh, namun ketika sendiri iman itu terlepas dengan mudahnya, berarti imannya itu belum masuk dalam kategori iman yang benar. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dia mendapatkan sumber rezeki dari negerinya sendiri. Jadi sumber kebahagiaan bagi seseorang itu adalah apa? Yang keempat adalah ketika dia diberikan rezeki dari tempatnya sendiri, dari negerinya sendiri. Artosipun pados rezeki niku mboten ngantos ke luar negeri sana. Karena di negerinya sendiri sudah tersedia. Ya mungkin barangkali yang didapatkan itu tidak sebanyak ketika merantau ke luar negeri, tapi paling tidak ketika bisa berkumpul dengan anak istri, sakit ngerawat yang sepuhipun, Masya Allah, sinaoso mungkin barangkali jumlah nominalnya itu sedikit, tapi bukankah ketika bisa berkumpul dengan anak istri, bisa merawat orang tuanya yang sudah jempuh, renta, bukankah itu sebuah kenikmatan? Gini apa nggih Bu? Berapa banyak orang yang pada akhirnya mohon maaf kerja sampai ke tempat jauh, yang laki-laki kerja ke tempat yang jauh, hasilnya barangkali jutaan, tapi ternyata tidak mengetahui kondisi istrinya, dengan siapa istrinya bergaul, dengan siapa istrinya berkawan, ya. Waliyadzubillah, bahkan sampai ada yang pada akhirnya berakhir bermuara kepada sebuah perceraian disebabkan karena rumah tangganya tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya saling kepercayaan, atau barangkali sudah percaya namun pada akhirnya dikhianati. Kosok maksudnya ngoten, ada wanita yang seorang istri yang pada akhirnya gandeng mungkin kepepet banget, terus kemudian dia berangkat kerja ke luar negeri jadi TKW, ben bulan ngirim buat suami dan anaknya, ternyata yang suaminya juga tidak bisa amanah. Uang yang seharusnya dikumpulkan kiriman dari istrinya tersebut hanya digunakan untuk foya-foya tanpa sepengetahuan istrinya. Niku banyak kasus-kasus seperti itu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita di tempat kita sendiri, Masya Allah, boten sah tebih-tebih, enten warung ten pinggir rumah dhewe men, Masya Allah niku luar biasa nggih. Bukankah itu sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Liyane do ten tebih panjenengan Masya Allah, enten bahan laundry sing moro, wah niki rezeki kian, Masya Allah. Niku kita dipun syukuri. Berarti jenengan niku dipun paringi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah tinggal nanti menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Rezeki lancar, anak-anak nggih manut, garwa nggih salehah, Masya Allah, Masya Allah. Itu tinggal kita syukuri, maka dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut untuk kita semuanya, baik dari segi kuantitasnya ataupun dari segi kualitasnya. Kualitasnya itu maksudnya keberkahan. Ketoke sederhana, namun ternyata ada kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan yang lainnya. Itulah rumah tangga seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali ini dulu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan memberikan motivasi kita untuk senantiasa meraih dan mendapatkannya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.